Dampaknya jadi mereka kadang-kadang nggak bisa kita kontrol kan, kalau misalnya ada di dalam kamar. Jadi sebenarnya kamar itu kan adalah tempat untuk mereka beristirahat. Memang ada baiknya ada ruangan tersendiri. Jadi kalau memang memungkinkan ya secara luas rumah, secara layout. Jadi saya tuh menyarankan anak itu punya yang namanya wilayah di mana mereka beristirahat. Terus di tempat itu memang tidak disarankan ada TV atau ruangan bermain. Jadi itu harus dipisah supaya ketika anak berada di kamar dan untuk istirahat, full untuk istirahat, bukan yang tiba-tiba ngeliat mainan terus mereka main gitu, enggak. Kalau bisa, kalau misalnya pun nggak memungkinkan, ada spot khusus yang itu tidak boleh dilewati. Nah, soal meja belajar sebenarnya ada pertimbangan lainnya kenapa tidak disarankan di dalam kamar. Soalnya kadang-kadang tuh mereka ketika belajar di dalam kamar jadi pengennya tidur-tiduran, ada kasur, oh tidur-tiduran seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang lebih besar, mereka perlu ada work desk. Work desk itu misalnya cuma buat tempat laptop, taruh laptop dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang lebih kecil, lebih baik ada tempat khusus, disitulah mereka melakukan aktiviti. Jadi tidak disatukan dengan kamar. Dampaknya jadi mereka kadang-kadang nggak bisa kita kontrol kan. Kalau misalnya ada di dalam kamar, mereka melakukan aktivitas itu kita nggak bisa kontrol sebagai orang tua. Apalagi kalau mereka udah tutup pintu. Nah, kan mama sendiri yang kasih kamar. Kalau misalnya aku tutup pintu, masa nggak boleh? Misalnya seperti itu. Nah, kalau dilakukan di luar kamar, kita jadi bisa memantau apa sih yang mereka tonton, apa sih yang mereka lakukan, apa sih yang mereka kerjakan, misalnya seperti itu. Tapi kalau dalam kamar, udah jadi dunianya sendiri aja.